Yang dicapai ke depannya, Bang? Ya, dari hari ini dari Presidium Organisasi Partai Golkar sama mendukung Ketua Umum Partai Golkar Bapak Erlangga, Bapak Prabowo sebagai capres di 2024. Kedua, kami sangat mendukung juga keputusan dan rekomendasi daripada 38 DPD tingkat 1 seluruh Indonesia yang hadir kemarin di Bali merekomendasikan Bapak Erlangga, Bapak Prabowo sebagai capres 2024. Hasil rekomendasi dari Bali tersebut dibawa ke Jakarta dan kemarin dibuktikan sama Pak Erlangga untuk merekomendasikan Pak Prabowo sebagai capres 2024. Yang ketiga, ya kita meminta supaya pihak-pihak yang di luar yang tidak mengerti aturan hukum harus saat ini cobalah taati ataupun ikuti aturan daripada Ketua Umum dari Partai Golkar Bapak Erlangga bahwa putusannya yang diambil Ketua Umum Partai Golkar adalah sudah final dan itu sifatnya patuh terhadap konstitusi organisasi. Maka kita minta pihak-pihak yang di luar untuk tetap mematuhi apapun keputusan Ketua Umum Partai Golkar ini Pak Erlangga adalah benar. Yang keempat, kita terima kasih juga Pak Jokowi yang selama ini mengkampanyekan Pak Prabowo di setiap kepentingan acara umum. Selalu Pak Jokowi sampaikan bahwa the next presiden berikutnya adalah menjadi menggantikan Jokowi adalah Prabowo Subianto. Itu dari saya dan kemudian nanti dari saya Oke, Bang. Mungkin apa tujuan yang dicapai ke depannya, Bang? Ini kan koalisi besar juga ya, nanti bisa 4 partai bergabung ya untuk mendukung Prabowo. Nah, ini seperti apa? Iya, saya kira pertama itu lagi ya, keputusan Partai Golkar untuk berkoalisi dan mendukung Pak Prabowo adalah memang sudah tepat dan itu kebutuhan bangsa ini. Kenapa? Karena di samping koalisi ini adalah mereka-mereka juga yang mempelopori dan menginisiasi supaya kita tidak lagi terjebak dalam politik identitas. Prabowo juga adalah sosok pemimpin yang berkarakter. Kenapa? Karena salah satu contoh karakter beliau yang suka membaca itu sebuah suri tauladan yang baik buat generasi muda untuk suka membaca dan bahwa membaca itu dapat meningkatkan wawasan dan menambah ilmu pengetahuan. Dan selama menjadi Menhan pun Pak Prabowo ini terlihat sekali sebagai orang yang sangat ahli dalam soal pertahanan dan keamanan. Itu dibuktikan dari lawatan kerjanya untuk beberapa negara sahabat dalam rangka membawa misi bagaimana sistem pertahanan kawasan ini bisa menjadi satu pintu dan Indonesia bisa menjadi bagian dalam satu pintu di Kementerian Pertahanan itu. Pak Prabowo ini juga kami lihat adalah sosok pemimpin yang mampu menjaga keberlanjutan apa yang telah diletakkan pemerintah Jokowi saat ini, khususnya soal hilirisasi industri. Kenapa itu penting untuk dipertahankan dan agar keberlanjutannya ini tetap baik? Karena hilirisasi industri adalah merupakan sesuatu optimalan sumber daya alam kita ini supaya lebih bernilai jual dan segala turunannya itu pun dapat berdampak terbukanya lapangan kerja. Saya kira itu dan yang lebih luar biasanya lagi Pak Prabowo ini adalah seorang pemimpin yang menguasai 4 bahasa. Beliau menguasai bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Belanda, satu lagi beliau menguasai bahasa Inggris. Nah, jadi kemampuan menguasai bahasa untuk pemimpin itu juga penting dalam rangka komunikasi internasional. Saya kira masih banyak lagi mungkin itu yang saya ingat terhadap sosok leadership ini. Dan ini kan mendapat restu dari presiden kita ya Pak Jokowi ya, mendukung Prabowo menjadi presiden ke depannya. Nah, ini menjadi sebuah spirit moral nggak sih bagi Prabowo untuk kedepannya bisa melanjutkan cita-cita dan tujuan dari Jokowi itu sendiri, Pak? Oh iya, itu wajib.
itu harus karena semua yang disampaikan Pak Jokowi semua produktif, semua baik. Jadi kalau yang sudah baik ini mau dirubah-rubah, itulah yang dimaksud Pak Jokowi. Kita kembali lagi ke nol. Dan semua kita nih sudah menyadari bagaimana perjalanan panjang ini sampai kita berada pada posisi saat ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Dan kalau itu harus diulang lagi dari nol dengan alasan bla bla bla, yang kasihan ini bangsa ini. Gitu ya, dengan segala risiko, konsekuensi waktu, biaya, tenaga, pikiran semua lah di sini. Jadi kami sebagian besar rakyat Indonesia yang berada di masing-masing partai koalisi ini berharap agar Pak Jokowi ya mau terlibat langsung atau secara tidak langsung dalam hal menentukan siapa yang terbaik buat bangsa ini ke depan. Saya kira begitu. Dan bagaimana ke depannya dengan cawapresnya sendiri? Apakah tetap akan mengajukan Pak Muhaimin sebagai cawapresnya atau ada negosiasi lain nanti ke depannya untuk bisa mendampingi Pak Prabowo itu sendiri? Saya kira dalam berpolitik ini pun ada etikanya ya. Ada etikanya, artinya soal keputusan cawapres itu silahkanlah didiskusikan baik kepada Pak Prabowo maupun Pak Muhaimin sebagai koalisi pertama yang sudah lama ya, artinya biarlah beliau juga dapat menjadi parameter dalam memutuskan siapa calon yang akan layak mendampingi Pak Prabowo. Saya kira biarlah koalisi lah yang nanti diskusi. Biar mereka akan menentukan itu ya Pak. Iya. Bagaimana untuk menepis hal-hal negatif mungkin karena baru datang Golkar baru merapat mendukung Prabowo, nanti ada merasa yang sebenarnya di anak kecilkan nggak atau Prabowo atau merasa Golkar dianakmaskan oleh Prabowo. Nah, bagaimana menepis rumor-rumor negatif seperti itu? Apa yang akan dilakukan ke depan? Saya kira mereka ini adalah pemimpin besar ya. Ketua umum partai ini adalah udah tokoh-tokoh besar lah yang juga memang tidak langsung keputusan itu koalisi itu diterima atau tidak diterima, dan kalau sampai hari ini itu diterima saya rasa sudah melalui proses diskusi yang panjang termasuk juga terkait soal-soal itu tadi. Ya, kita bisa lihat gesturnya mereka senang bahagia ketika berjabat tangan, ketika saling menunjukkan bukti dari koalisi itu kan. Nah, gitu. Melihat bagaimana persaingan nanti ke depannya capres sendiri, kita tahu bahwa ada juga Ganjar Pranowo dan ada siapa namanya Anies. Ini gimana melihat peta kekuatan itu sendiri dan apa yang akan dilakukan untuk bisa menguatkan konsolidasi partai itu sendiri untuk bisa solid bersatu dan bisa memenangkan Prabowo? Ya, ini masih ada waktu untuk para partai pendukung capres lain ya menganalisa dan mempertimbangkan apa yang terbaik buat bangsa ini ke depan. Artinya bagaimana kapasitas yang dimiliki Bapak Prabowo sendiri dalam mengakomodir semua kepentingan dan mengantisipasi hal-hal yang akan menjadi mungkin jadi kekhawatiran para pendukung capres lain itu. Artinya hari ini dengan kondisi tantangan zaman yang sudah sebesar ini, kita masing-masing bisa sadar diri, introspeksi diri lah, karena konteks hari ini adalah bukan konteks kemarin atau tentang 2014 atau tentang 2009, tidak. Hari ini punya tantangan tersendiri dan kita butuh pemimpin yang sanggup menghadapi tantangan itu. Dan Prabowo adalah sosok yang tepat. Iya, sosok yang tepat. Set dengan Pak Salma Johnson Silitonga sebagai Presidium Loyalis Partai Golkar. terima kasih.